Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pripun kabaripun Bapak-bapak, Ibu-ibu, sehat nggih? Alhamdulillah, tesih iman, tesih Islam, saged ngelaksanakaken salat. Pada malam hari ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita nglajengaken membahas kitab Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah Lit-Tifl, karya Dr. Aswaid, ya, Dr. Nur Muhammad bin Abdul Hafiz Suwaid. Sampailah kita pada pokok-pokok metode pendidikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita masuk yang pertama, yaitu doa. Pentingnya doa termasuk, tetapi di saat yang sama jangan mendoakan keburukan untuk anak. Kemudian yang lainnya adalah, ini yang kedua kita masuk adalah membelikan anak mainan, ya, membelikan anak mainan. Jadi mainan ini atau sesuatu yang dengannya anak bisa bermain itu penting bagi perkembangan jiwa anak ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohnya itu mengizinkan, bahkan menggoda dalam makna berakrab ria dengan seorang anak yang beliau panggil Abu Umair. Waktu itu Abu Umair itu biasa punya mainannya itu burung pipit, ya, atau burung kecil. Kemudian beliau tanya, ya Abu Umair, ma fa'ala an-nughair? Apa yang sedang dilakukan oleh burung kecilmu, gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saat itu ini penjelasan di kalangan ulama, ada dibolehkan burung itu dipotong sayapnya sehingga nggak bisa terbang, atau diikat sehingga sama, ya, intinya nggak bisa terbang sehingga bisa dijadikan mainan anak. Nanti di kemudian hari ada hukum yang melarang itu dilakukan karena masuk kategori menyiksa hewan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghibur hati Abu Umar ini karena nughairnya, burung mainannya ini mati nanti, sehingga beliau menghibur anak kecil ini. Dan ini menunjukkan bahwa anak kecil atau anak-anak pada dasarnya perlu permainan atau perlu mainan yang mendidik. Suatu kali Ali bin Abi Thalib itu datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ali, aku biasa datang kepada beliau di waktu sahur. Kalau aku datang, aku, kata Ali, selalu minta izin untuk masuk. Apabila aku melihat beliau sedang sholat dan belum bertasbih, maka aku masuk. Apabila beliau sedang tidak melakukan apa-apa, beliau mengizinkanku. Pada suatu malam, kata Ali, aku datang dan beliau memberikan izin. Beliau bersabda, seorang malaikat yaitu Jibril datang kepadaku. Aku katakan, masuklah. Kemudian dia menjawab, sesungguhnya di dalam rumahmu ada sesuatu yang menghalangiku untuk masuk. Kemudian aku pun mencarinya dan aku katakan, aku tidak menemukan apapun setelah mencarinya. Lalu malaikat itu berkata, lihatlah ke sana. Ternyata di pojok itu, Bapak Ibu, ada anjing kecil, ya, sebenarnya Poppy itu anak anjing, ya, anak anjing milik Husain bin Ali
yang diikat di kaki tempat tidur dalam rumah Ummu Salamah. Kemudian malaikat mengatakan, sesungguhnya kami para malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya terdapat patung, anjing, dan orang yang junub. Maksudnya orang yang junub itu ya nanti harusnya mandi junub, mandi besar. Ini riwayat Abu Ya'la dalam musnadnya dengan sanad sahih. Jadi hadis ini dipakai oleh Aswad untuk menunjukkan bahwa anak kecil itu normal punya mainan. Bahkan termasuk ini tadi mainannya adalah anak anjing. Nah, makanya di dalam Islam ini Bapak Ibu jangan kaget kalau ada mazhab-mazhab fikih yang mengizinkan orang itu memelihara anjing. Tapi ya itu konsekuensinya. Kalau melihara anjing, malaikat nggak masuk. Berarti anjingnya ditaruh mana? Di luar. Kalau memang perlu, tapi juga harus diperhatikan najisnya, gitu. Tetapi jangan kaget, contohnya di beberapa negara yang mazhabnya Hanafi itu memang anjing cenderung dibiarkan berkeliaran. Kalau di Indonesia ini termasuk yang mazhabnya Syafi'i. Jadi ya kayaknya kalau membiarkan anjing berkeliaran itu rasanya gimana gitu, nggih. Kayak ning ndi ana najise gitu. Tetapi siapa yang memberikan segala mainan? Jadi kalau anak punya mainan, entah mainannya itu dalam tanda kutip benda mati maupun benda hidup, kan kadang tadi ini kan tadi benda hidup ya, burung, kemudian anjing atau mungkin kucing atau ikan. Siapa yang memberi mainan kepada anak-anak ini? Tentu saja itu tanggung jawab orang tua. Mereka lah yang membelikan mainan untuk anak sesuai usia dan kondisi serta kemampuan masing-masing anak. Jadi orang tua itu ketika membelikan mainan kepada anak harus mempertimbangkan umur dan kondisi masing-masing anak. Ada anak sukanya banting-banting mainan, dibelikan ikan, dibanting nggak ikannya? Dibelikan hewan, dibanting nggak hewannya? Nah, jadi kalau harus membelikan hewan, berarti orang tua harus terlibat aktif agar anak tidak menyiksa hewan. Nah, jadi memang harus menyesuaikan usia tadi ya dan kemampuan atau kondisi anak. Untuk apa orang tua membelikan mainan untuk anak itu? Untuk menyibukkan anak itu baik fisiknya, pikirannya, jiwanya dalam urusan kebaikan atau hal-hal yang akan membawa manfaat kepadanya. Kalau anak tidak diberi kesibukan yang baik, kira-kira nyari kesibukan yang apa? Ya yang jelek. Manusia juga begitu. Jadi manusia itu sampai diingatkan oleh Rasul, ni'matani, dua nikmat yang sering membuat orang lalai. As-sihhah wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Maka kita itu memang perlu punya jadwal, perlu punya target kegiatan harian. Ngoten nggih, ada jadwal ajeng nopo niki. Oh alhamdulillah enten jadwal sholat. Itu orang menetapi jadwal sholat itu berarti minimal 5 kali sehari dia melakukan kebaikan. Nah, di antara selain jadwal sholat tadi, umpamanya sebelum subuh atau subuh sampai zuhur jadwalnya nopo, zuhur sampai asar jadwalnya nopo, asar sampai maghrib jadwalipun nopo, maghrib sampai isya nopo, isya sampai subuh jadwalnya apa. Itu perlu diatur, baik tertulis maupun tidak tertulis, sehingga seseorang terutama anak-anak ini memiliki kejelasan apa yang harus dilakukannya, sehingga anak tidak bingungi ya, tidak bingung. Akhirnya ketika anak bingungi, orang tuanya melu bingungi. Akhirnya anak cuma dikasih HP. Makanya anaknya suka PHP. Ya karena orang tuanya yang ngajari. Anak nggak suka ngaji. Kenapa? Ya karena orang tuanya yang ngajari.
Nah, ini harus hati-hati. Oleh karena itu, satu di antara yang perlu diperhatikan adalah berikan, sediakan mainan-mainan yang mendidik bagi anak-anak kita. Kemudian Aswaid memberikan beberapa kriteria. Ini diambilkan dari artikelnya Dr. Sholihah Sangkor di majalah Al-Muallimin Al-Arabi Syria. Ini edisi Suriah ya. Jadi ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan oleh para orang tua dan para pendidik kalau ketika memberikan mainan kepada anak. Minimal ada 4. Pertama, apakah mainan tersebut dapat memicu anak agar selalu bergerak, yang dengannya fisik anak, jasadiah anak menjadi sehat. Itu pertama, kriteria pertama. Memang beliau senangnya pakai pertanyaan. Nah, ini tolong dijawab ya atau tidak. Jadi kalau jenengan belikan mainan, itu mainannya ini bisa membuat anak aktif bergerak sehingga badannya itu sehat atau tidak. Yang kedua, apakah mainan tersebut menumbuhkan rasa ingin tahu dan inisiatif anak? Mainan membuat rasa ingin tahu anak meningkat, inisiatifnya meningkat atau tidak? Ini yang kedua. Kalau yang pertama tadi fisik, membuat anak bergerak. Yang kedua ini menggugah rasa ingin tahu, jadi perasaan dan pikiran anak. Yang ketiga, apakah termasuk mainan bongkar pasang sehingga imajinasi kreativitas anak itu tergugah, bongkar pasang, ubah lagi bentuknya begini. Yang keempat, apakah mainan tersebut mendorong si anak untuk meniru tingkah laku dan cara berpikir yang baik dari orang dewasa? Jadi menurut artikelnya Dr. Sholihah Sangkor tadi 4 pertanyaan ini. 1, apakah membuat anak aktif bergerak sehingga badannya sehat? 2, apakah menumbuhkan rasa ingin tahu dan inisiatif anak? 3, apakah termasuk bongkar pasang, mainan bongkar pasang sehingga anak bisa menguji imajinasi kreativitasnya? 4, apakah mainan itu mendorong anak untuk mengikuti tata perilaku yang baik dari orang dewasa? Kalau jawabannya iya, maka insya Allah mainan tersebut sesuai dan bermanfaat dari segi tinjauan pendidikan. Bahasa simpelnya niku berarti mainan yang mendidik. Nah, sekarang kita cek di rumah wonten mainan apa niki buat anak lan putu? Napa? Mainannya napa? Layang-layang. Oh, layang-layang bisa masuk kategori yang pertama ya. Ya. Tapi niku marake meningkatkan rasa ingin tahu anak napa mboten? Bongkar pasang jelas bukan. Tapi umpamanya layang-layang masih lumayan ya. Jadi cuma memang harus dibatasi waktunya agar tidak malah keasikan main layang-layang tidak sholat. Nama meleh sepak bola atau bola lah nggih, bola. Nah, sepak bola kan harus melibatkan orang lain, bola boleh. Tapi bukan bongkar pasang juga ya. Ini fisik. Jangan fisik semua yang sanesé napa? Lego ya, tidak harus mereknya Lego tapi nggih. Pokoknya yang seperti Lego. Walaupun mereknya itu kan sebenarnya merek. Jadi iklan nih saya ini ya. Atau yang pokoknya mainan bongkar pasangan banyak itu. Oke, napa meleh? Ini harus kreatif kita. Buku, nggak ada yang nyebut buku ini gimana nih? Buku yang isinya itu sesuai dengan umur anak. Kemarin saya sebenarnya saya sudah ada jadwal, tapi kemudian diminta lagi ada pengajian bapak-bapak rutin di masjid Pundi Sorolaten. Nah, tiap malam Kamis mereka. Nah, saya kemarin karena ngisi terus diminta lagi. Pokoknya tiap Rebu malam Kamis Pahing kalau nggak salah. Itu pokoknya Rebu malam Kamis Pahingnya. Jadi kalau mereka ngafalkannya pakai Kamisnya, malam Kamis Pahing. Akhirnya diminta untuk dilingkari, pokoknya terjadwal.
Nah, waktu itu saya sampaikan di dalam materi saya tentang pentingnya bapak-bapak hadirin usia berapapun, termasuk ini saya sampaikan juga ke Bapak Ibu, pentingnya kemarin kita bahas pengembangan diri, terus menerus mengembangkan pribadi, jangan berhenti gara-gara merasa sudah senior gitu nggih. Nah, satu di antara yang saya tawarkan adalah bapak-bapak, kira-kira kalau jenengan punya program pengembangan pribadi biar jenengan makin baik, baca buku 1 halaman setiap hari niku gampil nopo gampil? Dari semua yang hadir akhirnya diedarkan. Karena waktu itu saya janjikan siapa yang siap berkomitmen membaca buku 1 halaman minimal, ya 1 hari minimal 1 halaman, nanti saya insya Allah carikan bukunya gratis. Jadi lalu ada 15 buku apa ini kok 15 bapak yang daftar. Saya ini lagi nyiapkan bukunya yang kecil-kecil Bu. Buku yang kecil, ada yang tentang kisah, ada yang tentang kajian agama, ada yang tentang nama mulih niku nggih. Macam-macam saya siapkan, tapi rata-rata ya bukunya yang tipis-tipis. Dan sebagainya memang kisah, ada yang kisah Nabi Muhammad, ada yang kisah Jenderal Sudirman, ada yang kisah tokoh Indonesia, pokoknya bahasa Indonesia. Napa yang bahasa Inggris atau bahasa Arab? Nah, tapi ini targetnya karena begini, kalau kita ini nih Bapak Ibu, tiang-tiang masjid kayak jenengan ini punya program baca 1 halaman 1 hari, berarti 1 bulan bisa berapa halaman? 30 halaman. Setahun kira-kira bisa berapa halaman? 365 halaman. Itu kan sekian buku ini. Insya Allah 1 buku selesai nggih, kecuali buku yang tebel-tebel kayak gini. Nggak rampung, ini 600 halaman ini. Tapi yang tipis-tipis, tetapi usahakan jangan novel, jangan fiksi. Nah, kalau itu kita jadikan program, kita gerakan semua, terutama masjid-masjid kita ini. Apalagi yang kita baca buku-buku yang bermanfaat, umumnya tafsir ringkas, kisah Nabi Muhammad, kisah para nabi, atau hadis-hadis pilihan, atau fikih dasar. Coba bayangkan jenengan, itu kalau dijadikan gerakan semuanya, coba, itu kan luar biasa. Sehingga secara ilmiah kita tumbuh menjadi masyarakat yang berilmu karena rajin membaca buku-buku bergizi. Nah, pripun ajeng tumut to mriki? Nanti tinggal kita ngatur bukunya apa gitu kan, kita bisa kita cari atau saling meminjam. Jadi di masjid itu disediakan buku, atau nanti sebagian buku yang kami bawa boleh aja ditinggal, asalkan ada yang memang siap untuk mengatur mengelola. Ya nanti tinggal dicek. Nah, itu bukunya banyak nih. Itu sudah modal untuk membaca. Apalagi kalau jenengan nanti lama-lama mau membaca tafsir. Saya karena punya kajian di 2 tempat tiap pekan juga kantor. Itu sekarang setelah khatam kitab tentang hadis-hadis Quran itu sudah masuk ke tafsir ringkas. Akhirnya tafsir ringkas yang mulai juz 1. Tapi kemarin kayaknya ada yang satu itu mintanya juz 30. Oh, jadi ada 1 tempat lagi itu mintanya mulainya bukan dari juz 1 tapi juz 30. Nggih mboten napa-napa. Tetapi ini adalah ikhtiar untuk kita terus-menerus mengembangkan diri, belajar bareng-bareng. Nah, ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Nah, anak-anak kita juga begitu. Anak-anak kita ini perlu kita isi dengan hal-hal yang bergizi. Buku dijadikan mainan juga nggak apa-apa, mainan untuk pikiran kan. Jadi mamanya kita membelikan buku yang tadi ya masuk mungkin kategori yang keempat, yang mendorong anak untuk berperilaku, berpikir secara baik mengikuti orang dewasa. Contohnya tadi nggih buku tentang Nabi Muhammad. Menariknya waktu saya di Mekah itu saya beli yang namanya quiz card, kartu kuis. Saya belinya mungkin sekitar 8 itu. Satunya ada yang harganya 10 real, ada yang 15 real.
Ini anak-anak saya beri semua. Ini Fatih ini saya minta milih apa nanti. Ya pokoknya semuanya milih. Jadi kan masih ada sisa. Yang sisa saya kasihkan santri. Nah, flashcard atau quiz card itu kan sebenarnya buku, semacam buku tapi dibentuk kartu kuis. Jadi nanti umpamanya ini yang saya lakukan sama anak keempat ya. Anak keempat saya ini habis sholat, terus saya ambil kartunya, saya saya akan ini kocok ya nyebutnya ya, walaupun nyebutnya di kasut di kasut itu. Terus dia milih, dia ngambil sendiri ya. Kan memang saya sengaja beli yang bahasa Inggris. Oke, so saya sambil membacakan. Isinya Islam, bahasanya bahasa Inggris. Saya bacakan bahasa Inggrisnya. Setelah itu saya terjemahkan. Setelah itu saya beri pilihan sesuai bukunya, sesuai kartunya. A apa, B apa, C apa. Terus dia milih. Kalau salah ya nggak apa-apa. Memang itu untuk membangun rasa ingin tahu. Di saat yang sama untuk mengajarkan hal tertentu. Umpamanya anak ini milih yang sirah nabawiyah, jadi yang berkaitan dengan sirah nabawiyah, sehingga dia kalau nggak bisa jawab saya semangatin. Nah itu nak pentingnya kita belajar mengenal sirah nabawiyah, membaca sirah nabawiyah. Kalau nanti Quran ya juga begitu. Nah itu pentingnya nak kita bukan hanya membaca tapi paham Al-Quran. Bentuknya itu dibangun rasa ingin tahunya. Terus ini memang agak unik. Saya juga sering ngajak anak saya ini, terutama anak ketiga dan keempat, main catur. Bukan untuk jadi juara catur, tetapi untuk membantu dia itu mau berpikir dan bikin planning ke depan. Ini juga saya gunakan untuk beberapa kategori santri. Nanti ada lagi usul teman saya itu main kasti. Kalau dulu kita biasa main kasti ya Pak. Kalau sekarang itu jarang ya kita lihat anak-anak main kasti nonton nggih. Jarang ya. Ya itulah masalahnya. Lapangannya nggak ada. Masuk tentang Thailand nggak ada lapangan yang bisa untuk main kasti. Nah, kalau nggak ada ya difikirkan itu. Kos-kosan, warung gitu ya. Nah, ini PR kita memang. Kita perlu menyediakan tempat-tempat untuk kegiatan fisik anak yang produktif, termasuk masjid kita inilah. Jadi masjid kita ini yang nggak apa-apa, anak-anaknya kita dorong untuk ke sini, kita beri kegiatan. Ada yang fisik, ada yang non fisik. Makanya yang fisik contohnya mungkin kegiatan-kegiatan yang olahraga ringan. Yang lainnya ya ada perpustakaan yang bisa kita sediakan. Jadi nonton nggih Bapak Ibu nggih. Mainan-mainan ini sifatnya adalah untuk mendorong anak tumbuh berkembang menjadi pribadi-pribadi yang sehat lahir batin. Kemudian berikutnya adalah yang penting di dalam mendidik anak adalah membantu anak untuk berbakti dan mengerjakan ketaatan. Jadi ini kaidah berikutnya. Jadi anak ini harus kita bantu berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini ayatnya banyak sekali. Setelah perintah menyembah Allah, tidak syirik, Allah biasanya gandengkan dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Terus setelah ini apa? Wabil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi orang tua mendidik anak-anaknya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya yang kebetulan adalah dia, itu bukan karena dia orang tuanya. Bukan, karena saya bapaknya anak-anak saya maka saya bikin anak kamu harus bakti sama bapak. Bukan karena itu. Tetapi kita lihat dari ayat ini, itu karena memerintahkan, mendidik, membimbing anak untuk mau berbakti, itu adalah perintah Allah. Jadi kita itu mendidik anak biar berbakti karena itu perintah Allah. Sehingga ketika anak berbakti kepada kita, bukan karena kita orang tuanya, tapi karena ya untuk melaksanakan perintah Allah, sehingga ada pahalanya. Kan pahalanya itu kan niat ini penting. Niatnya apa nak kamu berbakti? Niatnya ya niatkan karena Allah nak.
Innamal a'malu binniyat. Jadi kita didik anak-anak kita. Kenapa kok bapak, kenapa kok ibu mendidik kamu biar bekti sama orang tuamu? Ya karena ini perintah Allah, nak. Kalau kamu berbakti kepada bapak, kepada ibu karena Allah, nak, Allah akan ridha kepadamu. Ridhallah fi ridhal walidain. Nah, termasuk bagian dari itu adalah membuat anak ini memiliki kesungguhan untuk senantiasa menaati Allah, berbakti kepada Allah dalam segala kondisi. Menciptakan suasana yang nyaman mendorong anak untuk berinisiatif menjadi orang terpuji. Jadi kita dorong, kita sediakan lingkungan yang mendukung anak, high quality supportive environment, bahasa risetnya gitu, lingkungan yang amat sangat mendukung anak untuk berbuat baik, bukan hanya kondusif tetapi mendorong anak, membantu anak untuk berbuat baik. Bahkan boleh memberikan hadiah bila anak melakukan suatu kebaikan. Tentu saja ini juga harus kita waspadai agar anak, sekali lagi nggih, berbuat baik bukan karena hadiah, tapi hadiah ini hanyalah membantu anak untuk makin bersungguh-sungguh menaati Allah. Contohnya ada anak kita dorong, nak, kalau kamu nanti sholat, nanti bapak atau ibu kasih hadiah. Nah ini kan niatnya baik, oh biar anaknya sholat, mamanya sholat subuh. Biasanya pun tantangannya kan sholat subuh ya. Kamu sholat subuhnya jam berapa? Aiwan, sholat subuhnya jam berapa biasanya? No? Oh iya. Ya, umpamanya biar sholat subuhnya itu on time di masjid berjamaah. Terus diberi hadiah. Nah, kalau besok kamu bisa sholat subuh tepat waktu berjamaah di masjid, nah nanti dapat hadiah. Umpamanya apa, Iwan? Kamu sukanya apa? Es krim? Enggak, permen. Uang. Sukanya kamu uang. Wah, dikasih uang. Umpamanya atau apa gitu ya. Nah, boleh enggak seperti itu? Sebagian ulama membolehkan. Tetapi ada catatan, jangan sampai anak melakukan satu amal kebaikan karena hadiah itu titik. Maka kemudian momennya setelah selesai kita kasih hadiah sesuai janji. Seneng nggak dikasih hadiah? Seneng. Kenapa kok seneng? Ya enak gini-gini. Mau nggak dapat hadiah yang lebih baik, lebih banyak daripada ini? Mau. Makanya kalau mau masuk surga, surganya Gusti Allah. Karena kalau kamu masuk surganya Allah, Allah ridho kepadamu, kamu minta apapun Allah kasih. Kamu minta apa? Minta es krim 1 truk, Allah kasih. Minta helikopter, Allah kasih. Minta apa lagi? Minta tank yang bisa nyelam dan bisa terbang, Allah kasih. Nggak ada yang susah, nak, bagi Allah. Syaratnya Allah ridho kepadamu, kamu masuk surga. Udah, minta apapun dikasih. Jadi hadiah itu kita jadikan sekedar sarana untuk mengingat bahwa hadiah ini, nak, dibandingkan hadiah yang Allah siapkan di surganya itu belum ada apa-apanya. Maka kamu harus kejar surganya Allah, nak. Rugi kalau kamu cuma kejar hadiah kecil-kecil kayak gini nih, segera habis. Tapi kalau hadiah dari Allah, nak, melimpah ruah, tidak ada habisnya. Nah, ngoten niku. Nah, ini contoh bolehnya orang tua memberikan hadiah kepada anak untuk mendorong anak beramal soleh. Karena itu harus koma. Lalu anak kita dorong untuk mencari ridha Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrih. Allah memberi rahmat kepada walid, kepada bapak atau orang tua yang a'ana yu'inu, yang menolong, yang membantu anaknya berbakti kepadanya.
Jadi memang orang tua itu harus punya program mendidik anak agar anak itu berbakti kepada orang tua. Di dalam riwayat At-Tabari, Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'inu auladakum 'alal birri, man syaa istakhrajal 'uquqa min waladi." Kata Rasul, bantulah, tolonglah anak-anak kalian untuk berbakti, untuk menjalankan birrul walidain. Sesiapa yang menghendaki, dia dapat mengeluarkan sifat durhaka dari diri anaknya. Kan ada anak-anak ini kan kadang, mohon maaf, berbakti itu masalah seneng napa mboten? Nek seneng anaknya berbakti, nek mboten seneng anaknya mboten berbakti. Pripun? Berbakti itu masalah suka tidak suka atau masalah harus? Harus. Dan itu diajarkan sholat. Sholat itu walaupun kita lemes, lagi ngantuk, kalau sudah azan bangun, wudhu, kalau belum punya wudhu segera melaksanakan sholat. Kita dilatih menaati Allah, berbakti kepada Allah, itu jangan urusan senang tidak senang. Begitu pula kepada orang tua. Jangan masalah senang dengan senang tidak senang, tetapi ini benar apa enggak, ini diperintahkan apa tidak. Kalau ini benar, ini diperintahkan, jalankan. Kadang memang untuk berbakti itu ya Bapak Ibu, baik kepada Allah, kepada orang tua, itu ada rasa beratnya. Lagi capek, lagi sedang kesel, sedang banyak pekerjaan, wah harus melakukan ini, melakukan itu. Tapi ingat apa yang Allah janjikan, apa yang Allah sediakan bagi orang-orang yang mau berbakti dan beramal soleh. Sehingga kita akhirnya mencari ridha Allah. Makanya kalau berbaktinya anak kepada orang tua itu karena orang tua, tergantung banget. Oh, nek bapaknya lagi apik, ibunya lagi apik, ya aku tak bektine ora ya gah. Tapi kalau karena Allah enak. Saya pernah cerita nggih, seorang anak sekarang udah gede, udah menikah. Itu mohon maaf dulu didiskriminasi oleh bapaknya. Merasa kurang, tapi kata orang-orang dekatnya memang betul perilakunya diskriminatif bapaknya ini. Anak ini kalau anak yang lain diberi, dia nggak diberi. Kalau kemudian dia sering dimarahi, sering dipukul. Yang jelas pemberian lah. Kalau sering itu kan kadang perasaan ya, tapi pemberian lah jelas. Yang ini diberi, yang ini enggak. Makanya Rasul melarang memberikan si A tapi enggak si B. Ya, semua anak harus diberi. Sampai ketika dewasa, inilah anak-anak yang disayangi dulu itu enggak mau ngurusi bapaknya yang sudah sepuh ini. Tetapi anak yang didiskriminasi itu malah mau ngurusi. Kenapa? Karena anak ini ngaji bahwa berbakti kepada orang tua itu enggak ada urusannya dengan orang tuamu baik sama kamu apa tidak. Urusanmu berbakti sama orang tua itu sama Allah. Sehingga nanti hadiahnya satu di antaranya anak-anakmu berbakti kepadamu, kamu mendapatkan kebaikan di dunia dan terutama di akhirat. Jadi nggak ada urusannya sama orang tuamu. Jangan sibuk sama orang tuamu. Akhirnya anak ini tetap ngurusi bapaknya. Meskipun ingatannya itu ya kayak tadi itu. Dan ketika bapaknya itu nangis, kok ya anak yang kumanjakan nggak mau ngurusi, anak yang dulu kusia-siakan malah ngurusi, ya baik-baik aja, anaknya tetap berbakti. Terus ditanya, ngopo ele kok kowe gelem ngurusi bapak? Nggih niki perintah Gusti Allah, Pak. Apa kowe ora nesu karo bapak? Nggih. Sing napa bahasanya itu, yang sudah terjadi ya sudah terjadi. Wong saya itu pengen ngurus bapak karena niki perintah Allah. Alhamdulillah. Ngoten nggih. Terus Bapak Ibu sekalian, manfaatkan kesempatan dengan anak-anak kita, kita bantu anak-anak kita ini agar anak-anak ini mau berbakti kepada Allah dengan menaati Allah dan juga berbakti kepada orang tuanya karena Allah. Demikian kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.